Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian PPPK tahun 2021, yaitu dengan submateri kompetensi teknis. Nah, jadi teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru dan soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan titik-titik. Yang A tahap tindak lanjut, yang B tahap persiapan, yang C tahap pelaksanaan, yang D tahap pengolahan hasil. Nah, jadi soal yang nomor 1 ini disebut dengan tahap. Jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu tahap pelaksanaan. Kita lihat di sini. Jawaban C yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah tahap mengumpulkan informasi tentang objek evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian kita lihat lagi di sini teman-teman, pembahasan tahapan dalam evaluasi pembelajaran yaitu, nah ini dia teman-teman tahapan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu tahap untuk menentukan objek evaluasi akan dievaluasi menggunakan metode apa, tes atau non-tes. Teknik tes yaitu teknik evaluasi dengan memberikan tes kepada siswa seperti tes tertulis, tes lisan, angket, wawancara. Teknik non-tes biasanya dilihat dari observasi langsung. Nah, ini untuk tahap persiapan, tahap awal. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, ini dia teman-teman yang ditanyakan pada soal nomor 1, yaitu tahap mengumpulkan informasi tentang objek evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengolahan hasil, yaitu tahap pengolahan hasil tes maupun non-tes menjadi untuk ditindaklanjuti hasilnya. Kemudian yang nomor 4 yaitu tahap tindak lanjut evaluasi. Nah, tahap ini biasanya tindak lanjut hasil evaluasi berupa remedial atau pengayaan. Kemudian soal yang nomor 2, dalam mengawali pelajarannya Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran titik-titik, yang A portofolio, yang B scientific, yang C penemuan, yang D autentik, yang E kontekstual. Nah, untuk soal nomor 2, ini Pak Ali dalam mengawali pelajarannya ini dengan merumuskan pertanyaan teman-teman, kemudian mengumpulkan data atau informasi, kemudian mengolah data, kemudian yang keempat yaitu menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi langkah yang dilakukan oleh Pak Ali ini merupakan bagian dari model pembelajaran. Yang tepat ini adalah yang B yaitu scientific. Nah, jadi model pembelajaran saintifik ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik ini secara aktif teman-teman mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B scientific. Kemudian kita lihat opsi yang lain yaitu portofolio. Kita lihat di sini teman-teman. Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Nah, biasanya portofolio ini berisi karya terpilih dari satu kelas siswa teman-teman secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif memilih, membahas, mencari data, mengolah, menganalisa, dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji. Nah, ini untuk portofolio. Kemudian kita lihat yang penemuan. Metode pembelajaran discovery atau penemuan ini adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Kemudian kita lihat yang pembelajaran autentik.
adalah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata dan proyek-proyek yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan membahas masalah-masalah ini dengan cara relevan untuk mereka. Ini untuk pembelajaran autentik. Kemudian yang model pembelajaran kontekstual, ini merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kemudian soal yang nomor 3, manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Yang A, menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. Yang B, menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. Yang C, dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali. Yang D, dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. Yang E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Nah, untuk soal nomor 3, ini cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian kepada siswa dan orang tua. Ini adalah yang E, yaitu dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Nah, dengan cara ini pesan yang disampaikan oleh guru kepada orang tua dan siswa ini lebih masuk, teman-teman. Jadi ini lebih efektif dan bermakna. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Kemudian soal yang nomor 4, salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah titik-titik. Yang A, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Yang B, menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. Yang C, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang D, ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Yang E, pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang A, yaitu menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Karena ungkapan pendapat ini adalah tingkat berpikir yang tinggi. Kemudian soal yang nomor 5 sangat bermanfaat sebagai umpan balik tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sehingga melalui informasi dari pelaksanaan evaluasi ini, guru akan selalu memperbaiki proses pembelajaran merupakan titik-titik. Yang A, fungsi evaluasi sumatif. Yang B, fungsi evaluasi formatif. Yang C, fungsi evaluasi diagnostik. Yang D, fungsi evaluasi selektif. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang B, yaitu fungsi evaluasi formatif. Nah, jadi evaluasi formatif ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Sedangkan evaluasi sumatif ini merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Dan juga evaluasi formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran unit atau kompetensi tertentu ini berlangsung, teman-teman. Sedangkan yang sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu. Dan juga penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Sedangkan evaluasi sumatif ini, penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B, yaitu fungsi evaluasi formatif. Kemudian soal yang nomor 6, Ibu Ida adalah seorang guru yang sedang asik berdiskusi dengan teman sejawatnya tentang susahnya menyampaikan materi pelajaran IPA yang penuh dengan istilah Latin kepada siswa. Dia merasa siswa sangat sukar menghafal istilah asing tersebut. Ia meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengajar materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Dilihat dari langkah-langkah PTK, Ibu Ida sedang berada dalam tahap yang A, identifikasi masalah. Yang B, analisis masalah. Yang C, merumuskan masalah. Yang D, merencanakan perbaikan. Yang E, perencanaan tindakan. Nah, untuk soal nomor 1, ini ada sebuah permasalahan, teman-teman, di mana Ibu Ida ini merasa kesulitan dalam menyampaikan istilah Latin atau asing kepada siswa. Kemudian Ibu Ida ini meminta pendapat kepada teman-temannya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Yang sedang dilakukan Bu Ida ini berada dalam tahap, kita lihat yang A, identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalah ini merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jadi untuk identifikasi masalah ini salah, teman-teman.
Karena Ibu Ida ini bukan sedang mengidentifikasi masalah, teman-teman. Kemudian kita lihat yang B, analisis masalah. Nah, untuk analisis masalah ini adalah mengkaji sebuah permasalahan yang sudah kita identifikasi tadi guna meneliti masalah tersebut secara mendalam pada suatu persoalan untuk memperoleh hal tertentu. Nah, untuk analisis masalah ini juga salah, teman-teman, kurang tepat. Kemudian yang C yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah ini merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah dari sebuah penelitian, teman-teman. Jadi kurang tepat juga yang C, karena Ibu Ida ini masalahnya sudah jelas, teman-teman, yaitu dia kesulitan untuk menyampaikan bahasa asing kepada siswa. Jadi salah, kurang tepat yang C. Kemudian yang D, merencanakan perbaikan. Nah, untuk merencanakan perbaikan ini guru membuat rencana tindakan, teman-teman, atau rencana perbaikan cara apa yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D, teman-teman, merencanakan perbaikan. Yang mana di sini Ibu Ida meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengatasi materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 7, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal yang A, kesulitan akademis, yang B, gangguan simbolik, yang C, gangguan non-simbolik, yang D, gangguan sosial emosional, yang E, gangguan disprasia. Nah, untuk soal nomor 2 ini ada suatu permasalahan, teman-teman, yang mana ada salah satu siswa yang mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi saat ditanya dia tidak mengerti apa yang ia dengar. Nah, peserta didik ini mengalami kesulitan belajar dalam hal yang betul adalah yang B, yaitu gangguan simbolik. Kita lihat di sini, teman-teman, gangguan simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian kita lihat yang A, kesulitan akademis. Nah, kesulitan akademis ini meliputi kesulitan membaca, menulis, dan berhitung, teman-teman. Kemudian kita lihat yang gangguan non-simbolik. Gangguan non-simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Kemudian yang D, gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Kemudian yang E, gangguan disprasia. Gangguan disprasia juga dikenal dengan kesulitan belajar motorik, yaitu mengalami kesulitan dalam merencanakan dan menyelesaikan tugas motorik halus dan kasar. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Yang nomor 1, faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Nomor 2, kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Yang nomor 3, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Yang nomor 4, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan yang A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, yang D 3 dan 4, yang E 4 dan 2. Nah, yang ditanyakan ini adalah faktor penyebab dari dalam diri siswa, teman-teman. Kita lihat yang nomor 1, faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Nah, untuk yang nomor 1 ini salah, teman-teman, karena faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa ini bukan dari dalam diri siswa, teman-teman. Jadi opsi yang ada satunya ini salah. Jadi yang 1, 2 ini salah, yang B juga salah. Kemudian kita lihat yang nomor 2, kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Nah, yang nomor 2 ini betul, teman-teman, karena ini faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu tingkat kecerdasan. Jadi yang ada duanya ini adalah betul. Kita lihat yang ada duanya, yaitu C betul, kemudian antara C dan E. Nah, jadi antara C dan E, teman-teman. Kemudian yang nomor 3, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Nah, ini juga berasal dari dalam diri siswa, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu 2 dan 3. Baik, teman-teman, itulah beberapa latihan soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.